Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Petani Pemula TV. Apa kabar? Mudah-mudahan hari ini tanaman kita subur-subur ya, berbuah dengan lebat ya, pertumbuhannya bagus dan menuju 100% organik ya. Oke sahabat, apakah bisa petani khususnya di era sekarang ini menerapkan pola organik 100% ya? Saya yakin sekali sangat bisa sahabat ya. Jadi mungkin awalnya menggunakan kimia dulu tidak apa-apa, sambil belajar ke depan ya, mempelajari nutrisi-nutrisi apa saja yang kita bisa berikan ke tanaman-tanaman kita ya. Jadi yuk kita belajar menuju 100% organik ya. Jadi kita sudah mulai ya, awal-awal memang kita gunakan pupuk kimia, tapi sekarang ketika tanaman sudah membesar seperti ini sudah kita perlakukan full organik 100% sahabat ya. Jadi tidak menggunakan pupuk kimia, tapi kita menggunakan apa yang ada di sekitar kita ya, untuk memenuhi nutrisi tanaman ini ya. Jadi sekarang di bawah tanaman ini kita sudah perlakukan ya untuk pola organiknya, yaitu kita kasih mulsa. Mulsanya pun bukan mulsa yang plastik ya, tapi kita gunakan mulsa organik ya. Ini dari rerumputan sahabat, dan terbukti ya untuk tanaman-tanaman kita juga sudah sudah nyaman ya dengan mulsa ini ya. Jadi kita berikan bertahap ya, sehingga untuk suhu di dalamnya juga tidak panas ya. Jadi tanaman juga bisa tetap sejuk ya, dan sudah seimbang ya. Jadi tidak, daun-daunnya juga tidak menguning ya. Secara bertahap ya kita berikan. Jadi kita sambil membersihkan lahan, banyak rerumputan ya seperti ini, banyak rerumputan kita cabut ya, atau kita cangkul, kemudian kita taruh di lahan kita ya, yang ada tanamannya khususnya ya. Jadi apa fungsinya ini ya? Nanti ini adalah sarang mikroorganisme tanah ya, yang membantu menyuburkan tanah kita sahabat ya. Jadi setelah ini tertutup ya, di bagian bawah ini tanaman-tanaman kita ini bawahnya tertutup dengan mulsa rumput ya. Nanti kita akan berikan bahan-bahan organik ya, bahan-bahan organik mentah, tidak apa-apa ya. Mentah itu maksudnya belum difermentasi, tidak apa-apa. Nanti biarkan mikroba yang mengurai ya, atau makhluk-makhluk tanah, ada cacing, ada mikroorganisme yang ada di dalam tanah ini akan mengurainya dan menjadikan pupuk atau nutrisi tanaman-tanaman kita yang ada di sekitarnya ya. Jadi nanti bagaimana cara memberikan bahan-bahan organik ya, entah limbah dapur ataupun apapun yang ada ya, entah limbah buah dan lain-lain, limbah sayur, nanti kita akan sharingkan ya. Tapi sementara ini kita berikan yang ada di sekitarnya sini. Ini ada ini ya sahabat ya, ini kan kebun jambu kebetulan ya. Jadi kita ambil kita ambil seperti jambu yang busuk seperti ini ya. Nah ini kan masih ada pembungkusnya ya. Ini kita buka dulu. Ini karena satunya megang kamera ya sahabat ya. Jadi ini kan jambu busuk ya. Jambu busuk ini adalah salah satu unsur organik ya. Nah ketika kita langsung berikan ke tanaman kita, otomatis tanaman kita tidak bisa menyerap sahabat ya. Belum bisa menyerap ya, karena ini kandungan organiknya masih mentah ya, bisa dibilang itu. Kita harus urai dengan apa? Dengan mikroorganisme ya, ataupun makhluk pengurai ya, seperti cacing atau makhluk-makhluk tanah lainnya ya. Dan kalau di pabrikan ini biasanya orang memfermentasi ya, atau mengurainya dengan menggunakan cairan EM4 ya, EM4 ataupun dekomposer yang lain ya, atau makhluk mikroorganisme yang lain ya, difermentasi beberapa minggu atau beberapa bulan. Ketika sudah hancur, nutrisinya sudah bisa diaplikasikan ya, atau dibuat kompos, baru ditaruh ke tanaman ya, sekitar perakaran. Kalau kita menggunakan versi organik yang sudah kita terapkan bertahun-tahun di Jombang dulu ya, ada videonya di M3 Organic TV, M3 Organic TV, teman-teman bisa lihat di video di awal. Itu
kita sudah berhasil ya. Dengan cara bagaimana? Kita tinggal menaruhnya di bawah ya. Apakah tidak menimbulkan bau dan mengundang hewan-hewan yang tidak menguntungkan? Tidak sahabat ya, karena inilah fungsinya dari mulsa ini ya. Jadi kita tinggal buka saja ya. Kita buka mulsanya, kita tinggal buka ya seperti ini. Ini kita buka sahabat ya. Kita masukkan ke sini ya. Ini kita tutup ya. Nah, ini kita tutup. Nah, jadi bahan organiknya ada di dalam sana ya. Ada di dalam mulsa rumput ini. Dan di dalamnya sana ada makhluk-makhluk tanah yang siap untuk memakannya dan mengurai dan menjadikan nutrisi untuk tanaman kita ya. Jadi bisa kotorannya, bisa ya hasil uraiannya lah ya, uraian dari bahan-bahan organik yang kita kasihkan ini sebagai makanan mereka, dan mereka memberikan sisa atau dalam bentuk organik yang sudah jadi ya, seperti itu ya. Ya intinya bagaimana mereka mengolah atau bagaimana mereka merubahnya kita tidak perlu pikirkan lah sahabat ya. Intinya kalau pengurai ya diurai dan hasil uraiannya menjadi pupuk. Itulah singkatnya seperti itu ya. Dan ketika masih muncul ya, misalkan di sini masih muncul, kita tinggal cabut saja sahabat. Nah, ini kan rerumputan kan melimpah ya. Rerumputan melimpah. Jadi kalau orang tahu ya organik itu apa, ya salah satunya organik ini adalah bahannya ya rumput ini ya. Makanya kambing makan rumput ya. Dan hasil dari pada uraian ya, difermentasi di dalam perut kambing, kemudian keluar kotorannya kambing, dan kotorannya kambing difermentasi menjadi pupuk ya. Jadi awalnya adalah ini sahabat. Makanya kalau nggak punya kambing ya langsung saja ke lahan ya. Jadi kalau misalkan masih kelihatan jambunya yang tadi ya, takut mengundang bau, tambahkan saja. Nah, tambahkan saja rumput di atasnya ya. Jadi semakin banyak yang kita kasih ya, tidak apa-apa sahabat ya. Tapi ya bertahap saja ya, jangan langsung banyak, nanti tanamannya di dalam suhunya terlalu panas dan akhirnya daun-daunnya akan mengering ya. Jadi usahakan bertahap ya, sehingga di bawahnya sudah dingin ya, ibarat kompos itu sudah jadi, dan baru kita tambahkan sampai nanti lahan kita subur sahabat ya. Lahan kita subur. Nah, ini sahabat ya hasilnya ya. Oke, kita sambil melihat ya sahabat ya. Tuh ya. Hampir semuanya sudah berbuah ya sahabat, dan subur-subur ya, segar-segar. Nah, di bawahnya kita sudah polai. Oh iya, jangan lupa sahabat-sahabat ya, jangan sampai lupa ini ya. Jadi ini adalah faktor penting ya, faktor penting dari sebenarnya disiram di atas ini tidak terlalu penting. Yang penting yang bawahnya ini ya, bawahnya ya. Jadi mikroorganisme itu cenderung di tempat yang lembab ya. Jadi kita basahin ya rerumputan yang ada di bawah sini ya, termasuk di sini ya, di yang kita taruh jambu busuk tadi ya. Jadi itu hanya salah satu contoh ya, karena ini adalah kebun jambu kristal ya. Jadi jambu-jambu busuk itu adalah nutrisi utama ya di cabai-cabai kita ya, termasuk di alpukat. Nah, jadi kita di planter bag tuh ada juga yang masih dibungkus ya. Kita belum buka dan kita belum taruh di dalamnya, tapi karena masih ada pembungkus plastiknya ya jambunya, jadi tidak menimbulkan bau. Tapi sebaiknya memang di bawahnya rerumputan, di bawahnya mulsa ya. Kita taruh di bawah mulsa sehingga nanti mikroorganisme cepat mengeroyok, memakan, dan hasil penguraiannya langsung dimakan oleh tanaman-tanaman kita ya. Jadi ini kebun kita cabai ya, kita tanam di sekeliling daripada
alpukat ya. Sambil menunggu alpukatnya besar, kita tanamin cabai sahabat sekelilingnya ya. Nah ini sudah berbuah ya, alhamdulillah. Nah ini sudah berbuah. Nah ini yang penting ya, di bawahnya kita kasih kelembapan ya. Supaya apa? Mikroorganismenya tetap hidup ya dengan baik ya. Nah ini agak keriting sahabat, tapi insya Allah segera pulih ya. Nah itu di bawahnya ada jambu-jambu yang masih di plastik tapi busuk, belum kita buka ya. Nah ini kita kasih contoh lagi lah ya. Ini sambil kita kasih air di sini. Nah ini ya, ini yang paling penting ya, kelembapan sahabat. Nah ini kan masih dibungkus sahabat lah. Nah ini masih dibungkus. Nah ini kita buka bungkusnya ya, kita lepas bungkusnya. Nah ini jambu-jambu ini kita lepas. Nah ini kita masukkan ke sana ya, ke pinggiran. Kita masukkan ke pinggir-pinggirnya. Jangan di tengahnya ya, di tengahnya ada pohonnya ya sahabat. Jadi hanya di pinggir seperti ini. Nah di pinggir. Kita taruh di pinggir seperti ini, kemudian kita tutup ya, kita tutup. Nah ini kan masih kelihatan sahabat ya. Nah ini mengundang hama-hama yang kurang menguntungkan nanti ya untuk tanaman kita. Jadi kita cari penutup sahabat. Nah, ya rumput melimpah ya, makanya ini adalah faktor yang kita butuhkan ya untuk petani organik ya. Jadi rumput jangan dikumpulin terus dibakar sahabat ya, tidak akan menjadikan nilai tambah untuk tanaman kita ya. Padahal di di tanaman ini, kalau versi saya ya, versi organik ini sangat diperlukan ya. Nah itu sahabat ya, masih kelihatan ya, kita tutup ya. Nah supaya tidak menimbulkan bau ya. Nah itu masih kelihatan juga ya. Jadi semakin lama ini mulsa rumput ini juga akan terurai sahabat ya. Jadi ini adalah makanan mikroorganisme juga, makanya akan susut ya. Seperti ini sudah kering, sudah susut ya. Kita perlu tambahkan lagi. Yuk kita cari ya. Kalau rumput kita tidak khawatir sahabat ya. Banyak sekali di kebun kita ya. Tumbuh liar ya. Makanya kalau kita menanam apapun di sekitarnya tumbuh rumput ya. Nah untuk yang sudah mengerti, yaitu keuntungan buat kita ya. Jadi kalau saya rumput adalah berkah sahabat ya, karena kita sudah terapkan dulu di Jombang ya. Di Jombang kita gunakan rumput adalah salah satu nutrisi tanaman cabai kita. Jadi terbukti tanaman cabai kita dulu juga bertahan sampai 2 tahun ya, sampai 2 tahun lebih ya, pohonnya nggak mati sampai besar ya. Oke sahabat, kita sudah tutup ya. Nah ini ya, ini adalah contoh ya, contoh. Nah ini saya cuci tangan dulu sahabat. Cuci tangannya di sini, jadi air yang terbuang juga ke mulsa organik kita. Nah itu ya sahabat ya, jadi ada jambu busuk tadi di dalam sana ya. Kita tutup rumput sebagai mulsa dan juga tempat berkembang biaknya mikroorganisme yang siap mengurai bahan-bahan organik di
sekitar tanaman kita ya. Ini buktinya ya. Jadi tanaman alpukat kita subur ya. Ini ada tunas-tunas di atasnya tumbuh ya, menandakan bahwa nutrisi di bawah sini ini cukup ya. Ini sudah beberapa kali kita lakukan hal yang tadi ya. Kita kasih busukan dari jambu-jambu kristal kita ya. Ini karena ini kebun jambu kristal ya, kita mau tambahkan alpukat ya dan cabai sebagai apa ya, nilai tambah perekonomian kita. Jadi kita tanam lah ya, ada jambu kristal, ada alpukat, ada juga cabai ya. Ini yang masih kecil-kecil sahabat ya. Ini sudah mulai subur ya, kelihatan subur ya sahabat ya. Itu ya. Kalau yang lain kita perlakukan pola yang sama. Ini sudah mulai ini ya, sudah mulai hijau ruyu-ruyu ya. Nah bawahnya juga sama kita perlakukan ya. Nah ini ya, ada jambu juga ya. Ini kita masukkan di pinggirannya ya, di pinggiran kita tutup ya. Itu ya, itu kita juga menanam kemarin ya, kita perbanyak tanaman kita supaya hasilnya juga nanti makin banyak ya. Nah ini juga salah satu alpukat kita, yang atas juga subur ya sahabat, yang bawah cabai-cabainya juga bisa dilihat ya, bisa dilihat sendiri ya. Ini adalah bukti bahwa organiknya sudah mulai bekerja ya. Ini di bawahnya rumput ya, sama saja ya, di alpukatnya juga ada, kita kasih mulsa rumput ya. Oke sahabat, mungkin itu dulu ya untuk perjumpaan kita kali ini ya. Videonya agak panjang tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk para petani semua ya. Yuk kita menuju 100% organik, sehingga tanpa mengeluarkan biaya untuk pupuk dan pestisida, kita mampu mendapatkan hasil yang melimpah dan semoga menjadikan petani semakin jaya dan semakin sejahtera ya. Oke, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.